Ini adalah persidangan kasus pidana pembunuhan yang digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat, di mana terdakwa mengikuti sidang dari rumah tahanan. Sementara majelis hakim, jaksa penuntut, dan saksi hadir di ruang persidangan. Hotman? Ya, Bu. Ya, Hotman ya. Pas dicabut, sidang dilanjutkan. Ya, Bu. Saudara saksi Devi menyatakan bahwa dia ada menarik saudara 2 kali. Kalau menurut saudara gimana? Saudara tetap dengan bantahannya atau gimana? Sidang online tidak pernah terjadi sebelumnya. Melihat perkembangan, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 4 tahun 2020, di mana persidangan online menjadi sebuah terobosan dalam merespon pandemi di tengah pembatasan gerak sosial masyarakat. Pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah membuat mobilitas sosial masyarakat menjadi terbatas. Hal itu juga berdampak pada pelayanan hukum publik yang menjadi terganggu. Di sisi lain, aktivitas pengadilan pidana yang tetap berlangsung di gedung pengadilan berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Sebab pengadilan adalah tempat berkumpulnya orang banyak, penuntut umum, penasehat hukum, para pencari keadilan, maupun masyarakat umum. Bahkan, Mahkamah Agung telah mencatat, setidaknya ada 424 hakim dan pegawai pengadilan terinfeksi COVID-19, sehingga proses peradilan kasus pidana menjadi terganggu. Kehadiran saksi yang tidak bisa hadir atau ahli yang tidak bisa hadir karena kondisi daerah tempat di mana saksi berada yang terkait dengan PSBB tadi, larangan keluar masuk, sehingga sempat tertunda, tapi tidak tertunda secara permanen, tertunda secara dalam waktu sementara saja, hanya biasa 1 minggu, ada yang tertunda sampai 2 minggu. Namun persidangan pidana tetap harus dilanjutkan, meski situasi berada di tengah pandemi. Hal itu berkaitan dengan perkara yang mengharuskan terdakwa untuk ditahan. Sebab ada batas waktu dalam proses penahanan terdakwa. Masa penahanan yang habis berpotensi mengakibatkan masalah baru, yakni sulitnya menghadirkan terdakwa ke persidangan dan menghambat proses penyelesaian perkara. Di sisi lain, pelaksanaan persidangan juga dihadapkan pada penerapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan publik terkait gelar persidangan. Sementara dalam situasi seperti ini, DPR dan atau pemerintah tak kunjung menerbitkan aturan pelaksanaan persidangan pidana selama masa pandemi. Sehingga pelaksanaan persidangan online yang digelar di berbagai pengadilan dilakukan secara berbeda-beda. Mahkamah Agung mengambil suatu inisiatif membentuk Pokja, kebetulan sebagai ketua Pokjanya adalah saya, untuk menyusun peraturan Mahkamah Agung yang bisa berlaku untuk seluruh pengadilan tingkat tingkat pertama dalam hal proses pemeriksaan perkara secara daring atau secara virtual. Itulah dalam beberapa saat kita uji publik, kemudian mengundang para akademisi, masyarakat hukum, dan sehingga terakhir bisa dikeluarkan Perma nomor 4 tahun 2020. Dengan tujuan hendak ke rumah kakak sepupu di daerah Bekasi, Jawa Barat, dan saat itu terdakwa berjalan menuju ke stasiun Sudirman. Tetapi sebelum stasiun, terdakwa membeli gorengan. Setelah tiba, terdakwa melihat ada jalan kecil dan saat itu terdakwa mencoba mencari kos. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 bertujuan agar persidangan pidana bisa dilakukan semaksimal mungkin. Di dalamnya mengatur tentang apa itu persidangan online,
di mana setiap bab mengatur ketentuan umum seperti pelimpahan perkara, penomoran dan panggilan sidang, serta ketentuan peralihan. Hal itu juga mengacu pada KUHP dan tetap menegakkan prinsip fair trial dan prinsip HAM lainnya. Selanjutnya, Perma juga menjadi payung hukum tentang persidangan yang dilakukan secara elektronik terhadap perkara pidana. Karena Perma ini akan memberikan satu panduan yang seragam. Jadi dengan adanya Perma ini, seluruh pihak yang terlibat dalam proses persidangan pidana itu akan merujuk prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa. Oleh karena itu, fasilitas yang harus disediakan itu oleh masing-masing itu seperti apa. Jadi secara singkat, Perma ini jadi panduan untuk keseragaman itu. Panduan yang dimaksud adalah keseragaman dalam pelaksanaan persidangan online. Perma nomor 4 tahun 2020 mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online, baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, agama, maupun militer. Hakim atau majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah persidangan akan dilaksanakan secara online atau tidak, di mana persidangan bisa dilakukan dari tempat yang terpisah dan terhubung perangkat elektronik telekonferensi. Adapun tata cara persidangan, hakim atau majelis hakim dan panitera bersidang di gedung pengadilan dalam ruang sidang. Penuntut dapat mengikuti sidang dari ruang sidang di gedung pengadilan atau kantor penuntut. Sedangkan untuk penasihat hukum, terdapat 3 kemungkinan cara untuk mengikuti sidang online. Pertama, mendampingi terdakwa di rutan atau lapas tempat terdakwa ditahan. Kedua, mendampingi terdakwa di kantor penuntut apabila rutan atau lapas tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan sidang online. Ketiga, mengikuti sidang online di ruang sidang di gedung pengadilan atau kantor penuntut apabila penasihat hukum tidak memungkinkan untuk mendampingi terdakwa dari rutan atau lapas atau terdakwa tidak ditahan. Selama persidangan, hakim atau majelis hakim, panitera pengganti, penuntut, dan penasihat hukum tetap wajib menggunakan atribut sidang, sebagaimana hukum acara pidana yang berlaku. Untuk terdakwa, terdapat 3 kemungkinan tempat untuk mengikuti sidang online. Pertama, di rutan atau lapas tempat terdakwa ditahan. Kedua, di kantor penuntut apabila rutan atau lapas tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan sidang online. Ketiga, di dalam ruang sidang di gedung pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditetapkan hakim atau majelis hakim apabila terdakwa tidak ditahan. Sedangkan untuk saksi dan ahli, terdapat 5 kemungkinan tempat untuk mengikuti sidang online. Pertama, di ruang sidang di gedung pengadilan. Kedua, di kantor penuntut. Ketiga, di ruang sidang pengadilan yang wilayah hukumnya adalah tempat saksi ahli berada apabila saksi ahli berada di luar wilayah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara. Keempat, di Kedutaan Republik Indonesia apabila saksi ahli berada di luar negeri. Dan terakhir, di tempat lain yang ditetapkan hakim atau majelis hakim. Untuk saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan, bisa memberikan keterangan dalam format audio dengan suara yang disamarkan. Selanjutnya, panggilan dan pemberitahuan tidak lagi bertemu langsung, tetapi dilakukan secara elektronik. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk portable dokumen format atau PDF. Dalam proses persidangan, dokumen keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Setiap dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Setelah keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik kepada penuntut, terdakwa, dan penasihat hukum melalui alamat pos elektronik. Untuk pemeriksaan barang bukti, penuntut bisa memperlihatkan barang bukti kepada majelis hakim secara elektronik. Barang bukti bisa difoto dan divideokan
kemudian dikirim kepada pengadilan melalui pos elektronik. Perlakuan yang sama juga bisa diajukan terdakwa untuk menunjukkan barang bukti yang meringankan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 juga mengatur tentang gangguan pelaksanaan persidangan online. Saat terjadi gangguan perangkat teknologi yang digunakan, sidang diskors demi hukum dan dilanjutkan kembali setelah gangguan berakhir. Jika gangguan tidak berakhir selama 60 menit, maka sidang ditunda demi hukum. Sidang dilanjutkan kembali sesuai jadwal atau court calendar yang termuat di sistem informasi pengadilan. Sementara untuk pelaksanaan sidang elektronik dapat diakses langsung oleh publik, namun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka persidangan kasus pidana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Cibinong secara online sudah memiliki payung hukum. Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur persidangan online ini resmi diundangkan pada 2 September 2020. Pada awalnya mengenai sidang online ini sempat menjadi perdebatan tadi soal kehadiran secara fisik, yang kemudian menjadi kehadiran secara virtual itu kemudian terkonfirmasi dan kemudian dalam regulasi Mahkamah Agung hal itu menjadi diakui secara yuridis seperti itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Kehadiran peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 sejatinya menjadi sebuah acuan agar pelaksanaan sidang online di seluruh pengadilan bisa dilakukan secara seragam sekaligus menjadi payung hukum, juga sebagai sebuah terobosan dalam merespon pandemi. Sehingga proses pencarian keadilan bisa terus berjalan, sekaligus menekan penyebaran COVID-19.